Hari ini kita lakukan sesuatu yang beda, perjamuannya nanti. Ya, ini sekarang saya mau itu, dan saya harap nanti sesudah semuanya ini selesai, kita akan lihat perjamuan itu dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin Anda tidak akan pernah lihat perjamuan itu seperti perjamuan biasa yang kita lakukan. Oke, Anda lihat ya, Heru kok bawa kerupuk, bukan kerupuk ya. Ini namanya roti matzah ya. Nah, ya, perjamuan hari ini saya mau ajarkan tentang perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus ini adalah satu-satunya ritual. Anda tahu ritual ya? Kegiatan keagamaannya orang Yahudi. Satu-satunya yang Tuhan Yesus sendiri mau kita melakukannya. Untuk memperingati akan Dia. Pertanyaannya bagaimana kok bisa? Tuhan Yesus gak ngerti kita ini Gentile. Kita ini gak pernah ngerti semuanya. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus semua orang percaya dikatakan, lakukan ini untuk peringatan akan aku. Apa mungkin kita salah? Apa mungkin ini cuma buat murid-muridnya aja yang 12? Ya toh? Tapi enggak. Bahkan Paulus sendiri bilang, apa yang aku terima dari Tuhan, ya toh, ku teruskan kepadamu. Ingat, Paulus ini rasul untuk Gentile, rasul untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia dihianati, dia mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur, dia memecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Lakukan ini nih sebagai apa? Peringatan akan aku. Sekali lagi, Tuhan Yesus nyuruh Paulus supaya diteruskan kepada kita. Gitu loh. Untuk peringatan akan dia. Bahkan Paulus bilang apa? Sesering, setiap kali. Bahasa Inggrisnya apa? As often. Sesering mungkin kamu melakukan ini, memecah roti, ya toh, dan minum dari cawan ini, kita itu dikatakan apa? Memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi kalau orang percaya, kita baca, orang percaya pada zamannya rasul-rasul awal-awal, mereka kalau kumpul, mereka bukan cuman kumpul terus sosialisasi, lama gak ketemu, ya apa kabarnya? Bukan reuni. Tiap kali mereka ketemu, mereka selalu memecah-mecah roti sama-sama. Apa signifikansinya gitu loh. Kalau kita lihat selama ini, rotinya putih gini, signifikansinya apa kita nggak pernah tahu gitu loh. Ya, nah, mari kita lihat gimana sih perjamuan kalau menurut orang Yahudi itu gimana sih? Ya, nah, bahkan perjamuan ini itu Tuhan sendiri, Elohim sendiri, Yehova sendiri yang nyuruh bangsa Israel untuk lakukan. Gitu loh. Berarti ada sesuatu yang penting. Kenapa? Hari rayanya itu ada 7 yang besar, tapi kenapa yang suruh peringati cuma 1 ini aja? Kenapa kok gak disuruh lakukan semuanya? 7-7-nya. Iya toh? Berarti ada ada 7. Tapi kenapa cuma 1 aja yang Tuhan Yesus suruh lakukan reguler? Iya toh? Nah, ini kita lihat, ini gimana orang Yahudi kalau melakukan ibadah Paskah, ya. Perjamuan Paskah itu gimana? Ingat, perjamuan Paskah itu bukan kayak kalau kita sinca terus habis itu kita kumpul makan-makan gitu. Enggak. Ini kebaktian, tapi dilakukan di rumah. Dan prosesi kebaktiannya itu, liturginya itu, makan-makan ini salah satu bagian di dalamnya. Ini disuruh sendiri sama Tuhan. Jadi bukan kayak kalau kita pergi pesta gitu, bukan ya. Ini lain. Nah, ini yang dilakukan. Ini roti matzahnya. We have the 3 matzahs. We take the middle one. Ambil 3. And we break it yang tengah into 2.
So we want to continue. Take the larger piece and we put it aside. Later on, we'll use it for afikoman. What's afikoman? It's when you hide the money. Ya. Nah, oke. Clares minta tolong maju bantu saya ya. 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 Terus yang tengah di ya. Ntar ada yang kecil. Ya. Nah, yang besar tolong dimasukkan. Masukkan di tengah, di dalamnya sini. Oh, sorry, salah. Yang besar. Salah ya. Anda lihat ya, yang besar ini dibungkus sampai nggak kelihatan semua. Itu di jereng aja, ya di jereng yang besar. Kok sulit ya? Di situ kok gampang ya? Iya. Nah, yang ini namanya afikoman. Ya. Ini nanti disembunyikan ya sampai akhir. Nanti barang siapa yang nemu ini dia akan dapat hadiah. Ya. Sementara tolong bawa dulu kemana? Sembunyikan, taruh situ enggak apa-apa, yang penting bersih. Ya. Nah, sekarang coba kita pikir sama-sama ya. Kenapa kok 3? Kok enggak semua? Ada. Trinitas. Tapi kalau orang Yahudi ditanyain, kenapa kok 3? Mereka bilang, oh itu para imam, orang Lewi sama orang Israel, ya. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya, kenapa kok dari 3 ini cuman yang tengah yang dipecah? Nah, karena apa? 3 pribadi Elohim, yaitu apa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ini ada yang bisa dipecah? Nggak ada. Tapi ingat, Firman ini jadi manusia. Karena itu bisa dipecah. Karena dia punya wujud, punya daging, punya tubuh. Dan itu karena itu bisa dipecah. Dan waktu dipecah, yang kecil ini dibagikan, tapi yang besar disembunyikan untuk nanti. Sudah dapat konsepnya ya? Mulai dapat konsepnya. Nah, ini yang orang Yahudi nggak tahu, padahal ini dilakukan sama mereka tiap tahun sudah berapa ribu tahun. Tapi mereka sampai sekarang masih dibutakan. Tapi lain dengan murid-muridnya Tuhan Yesus. Ingat waktu perjalanan ke Emmaus, 2 orang murid itu selama perjalanan jauhnya kayak gitu, 7 jam lebih, mereka nggak ngerti kalau mereka ngomong-ngomong sama Yesus. Sampai pada saat Tuhan Yesus memecah roti kayak tadi itu, tiba-tiba matanya terbuka. Mereka tersingkap, loh Tuhan Yesus. Selama ini ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus, mereka nggak ngerti. Tapi sesudah mereka memecah roti, baru ketahuan. Wow. Dan ini loh signifikansinya. Kalau kita cuman bagi-bagi roti itu aja hosti, kita nggak ngerti, kita nggak bisa lihat konsep sesungguhnya. Jelas-jelas di depan mata kita lihat. Benar ya? Itu yang pertama. Nah terus berikutnya gimana? Kita lihat lagi. The blessing over the matzah. Diberkati matzahnya.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Tiga, yang paling bawah di ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת מצה. jangan dibaca teksnya ya. Translate-nya ngawur. Ya, oke. Ayo lagi. Now Oh ini, bentar. we give a bit of these two matzot to each of you, and we eat the matzah. Thank you. So give a piece of also the one, the half, and also the whole matzah. We eat while we lean to our left again. Okay? What's the minimum amount that we need to eat after the blessing from the matzah? That's yours. So the main minhag, the main custom is a third matzah. For people that find it hard to eat this, the minimum amount is the size of an olive. After we crush the matzah, with the crumbs we make the size of an olive. In this size of a matzah, Oke, cukup. Itu cuman ininya aja. Nah, oke. Ingat, sebelum Tuhan Yesus memecah-mecah roti, Tuhan Yesus selalu apa? Memberkati, mengucap syukur. Dan mungkin ini adalah doa yang diucapkan Tuhan Yesus. Karena ini ada dalam Haggadah. Doanya ya itu aja sebelum pecah roti. Ya toh? Baruk ata Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Terus ada lagi. Ya, nggak usah tak itu ya, toh nggak ngerti artinya ya. Kita baca aja artinya. Terpujilah engkau Yehova Elohim kami, penguasa alam semesta yang menghasilkan roti dari bumi. Ini loh Tuhan Yesus sebelum memecah-mecah roti memberkati dulu. Ayo asisten lagi. Ini asisten saya. Bukan ini. Bunyikan ya. Tadi gimana? Ada 3 ya. Yang bawah di drop. Yang bawah taruh. Ya. Yang ini lihat cara mecahnya. Lihat cara mecahnya dia tadi gimana? Yang kecil sama yang besar dicuil jadi satu. Bukan satu-satu, dicuil jadi satu. Apa yang mau? Kalau enggak ada nanti enggak apa-apa. Dikasih yang baru. Buat lambang aja ya. Ada yang mau? Mau ya. Ini ya. Ya. Nanti semua dapat yang itu. Soalnya ini terlalu kecil, nggak cukup buat semua. Nanti yang itu baru cukup ya. Pecah-pecahnya itu ingat kecil, besar, jadi satu. Terus dipecah bareng. Sorry ya. Ya, tolong dibagikan. Ya. Sebelum mecah waktu ini doanya seperti ini, tapi waktu sebelum mecah itu doanya adalah terpujilah engkau Yehova Elohim kami, penguasa alam semesta yang telah menguduskan kami dengan hukum-hukumnya dan memerintahkan kami untuk makan matzah. Baru dipecah-pecah ya. Nah, terus Anda mikir enggak? Kenapa kok harus pecahnya itu kecil sama besar? Terus kenapa kok mecahnya itu yang masih utuh itu dipecah sama yang kecil dijadikan satu? Ada yang tahu enggak kira-kira kenapa? Ayo, sekalian mikir supaya kalau mikir Anda tahu. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena apa? Tuhan Yesus bilang apa? Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti nggak akan binasa. Dan tidak seorang pun merampas mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun juga. Karena itu yang satu besar, yang satu lebih kecil. Kenapa? Karena Bapa
lebih besar dari semua. Anda lihat semua ya, semua. Semua yang ada. Apakah lebih besar dari Yesus? Iya, katanya Yesus. Tapi bagian yang paling penting apa? Aku dan Bapa adalah satu. Karena itu kalau mecah harus jadi satu. Amin. Nah itu loh. Kita aja orang Gentile, Anda baru datang, baru ikut, Anda sudah ngerti. Tapi kenapa orang Yahudi melakukan prosesi ini sejak lahir sampai sekarang masih belum ngerti. Masih belum dibukakan. Gitu loh. Ngerti ya? Nah, gimana? Luar biasa ya? Ya, nah ini sesuatu yang nanti kalau Anda dibukakan, Anda nggak akan lihat perjamuan kudus seperti biasanya. Anda akan lihat kebenaran yang jauh lebih besar. Gitu loh. Nah terus kalau Anda lihat, loh kenapa kok bentuk matsanya harus kayak gini? Ini ada yang kurang ya. Ya ini maklum percobaan pertama. Nanti berikutnya lebih sempurna lagi ya. Kayak yang di film ya. Nah tapi Anda lihat kenapa kok kayak gini bentuk matsa ini? Pasti ada tujuannya. Benar ya? Kalau ditanya kenapa kok kita makan matza kayak gini? Oh karena leluhur kita waktu keluar dari Mesir itu terburu-buru. Jadi ininya dibuat tipis gini ya udah nggak pakai ragi, nggak pakai apa. Padahal enggak. Karena memang disuruh nggak boleh pakai ragi. Iya toh? Jadi matza itu nggak boleh pakai ragi. Hari rayanya aja, hari raya roti tak beragi. Berarti kan memang disuruh. Lah terus kenapa kok nggak boleh pakai ragi? Ragi ini menggambarkan apa? Bukankah kalau roti ada raginya jadi enak, betul ya? Bisa mengembang, empuk. Kayak gini siapa yang sudah makan? Keras toh? Kayak biskuit. Kalau ada raginya kan enak jadi roti. Bener? Kenapa? Karena ragi, itu Tuhan Yesus bilang apa? Waspada terhadap raginya orang Farisi dan orang Saduki. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Iya toh? Loh, kenapa raginya orang Farisi dan Saduki? Apa raginya palsu? Raginya beracun, sudah kadaluarsa, nanti yang makan keracunan. Bukan. Mereka baru tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu bukan raginya roti kayak biasanya, tapi ragi ini melambangkan apa? Ajaran-ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Apa ajarannya orang Farisi dan orang Saduki? Orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Karena itu dia mengolok-olok Tuhan Yesus, mereka bilang, "Oh Tuhan Yesus, katanya Musa kalau ada saudara meninggal belum punya anak, saudaranya yang lain harus menggantikan dia, kawin sama istrinya itu, kasih anak." Terus Tuhan Yesus bilang apa? Kamu itu sesat. Kamu itu nggak ngerti kitab suci. Nggak ngerti kuasanya Elohim. Kita itu kalau di surga, itu tidak kawin, nggak mengawinkan. Tapi hidup menjadi seperti malaikat-malaikat Elohim di surga. Sudah nggak ada kebutuhan daging itu. Ini istrinya siapa, suaminya siapa, anaknya siapa, nggak ada. Kamu itu sesat kalau kamu punya pikiran kayak gitu. Ngerti ya? Ini loh, raginya orang Saduki, ajarannya orang Saduki ini seperti ini. Terus ada lagi apa? Orang Farisi. Orang Farisi ngomongnya apa? Oh, ini orang Farisi yang percaya loh ya, percaya sama Tuhan Yesus. Orang Farisi bilang apa? Oh, kalau mau selamat, walaupun sudah percaya sama Tuhan Yesus, kurang. Masih tetap harus disunat dan memelihara hukum Taurat. Dan ini ditentang sama Paulus. Paulus bilang apa? Bukan bersunat, apapun yang nggak bersunat itu nggak penting. Sunat apa enggak itu nggak penting. Karena ini loh ajaran-ajaran orang-orang kayak gini loh. Kayak ragi. Sedikit ragi itu sudah mengkamirkan semua adonan. Untuk buat roti. Iya toh. Kalau tepungnya itu 10 kilo, raginya nggak butuh 10 kilo. Betul nggak Noni sama ini Yohanes?
Raginya butuh dikit. Enggak butuh sampai kiloan sama itu, enggak. Kenapa? Karena sudah dikasih dikit, sudah mulai proses peragian itu sudah kena semuanya. Gitu loh. Karena itu ajaran-ajaran sesat. Ini orang Yahudi sendiri loh ini yang ngomong. Pasti benar. Betul ya? Ada berapa dari kita? Kalau orang Yahudi yang ngomong pasti benar. Enggak, ini loh ajaran sesat yang ditentang. Tuhan Yesus sudah ngomong duluan. Gitu loh. Karena itu, Paulus bilang apa? Kamu ini gak perlu kayak gitu. Buanglah semua ragi yang lama. Ajaran-ajaran yang lama-lama itu ajarannya orang Saduki, ajarannya orang Farisi. Buangin semua. Supaya kamu bisa menjadi adonan yang baru. Kamu itu sudah gak beragi. Bukan karena usahamu, tapi karena apa? Karena Kristus. Kristus ini jadi domba Paskah kita yang telah dikorbankan untuk hati kita supaya kamu ini nggak ada raginya, supaya kamu ini benar, gitu loh, supaya kamu itu kudus. Kamu nggak perlu ajaran-ajaran lainnya, ajaran leluhur kuno, pakai tambahan-tambahan nggak perlu. Yesus cukup, gitu loh, ya toh. Roti yang karena itu mari kita merayakan pesta, bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Melainkan apa? Roti yang tidak beragi. Yaitu kemurnian dan kebenaran. Bahasa Inggrisnya sincerity and truth. Ketulusan dan kemurnian. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak ada salahnya. Bahkan di hadapan Pontius Pilatus sama Herodes. Keduanya bilang apa? Aku nggak nemu kesalahannya orang ini. Kenapa kok orang ini harus dihukum? Nggak nemu. Pontius Pilatus nggak nemu, Herodes nggak nemu, sampai sama Herodes diimbalkan balik lagi sama Pontius Pilatus. Yesus ini benar, nggak ada salahnya. Dia itu nggak ada raginya. Benar, pure, murni. Sama kayak kita. Kalau kita mengabarkan tentang Kristus, nggak perlu ditambah-tambahin. Kamu nggak punya istri. Tenang. Kalau ikut Yesus nanti di surga kamu punya istri, istrinya cantik. Banyak lagi. 72. Mau? Nggak ada. Ya toh. Anda nanti di sini ini Anda kerja keras, nggak apa-apa. Nanti di sana kamu hidup kayak raja, nanti punya pelayan-pelayan yang nggak ada. Nggak ada tulisannya seperti itu. Kita nggak perlu tambah-tambahin kebaikan Kristus. Kita nggak perlu tambah-tambahin Injil. Kita nggak perlu tambah-tambahin ajarannya. Ajarkan yang pure, yang murni. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Nah, berikutnya apa? Harus ada garis-garisnya. Gini. Tolong Clares, dibagi-bagikan Clares. Biar kalian kalau lihat itu bisa lihat barangnya langsung. Dipecah sendiri ya. Nah, ini dibagikan dulu, jangan dimakan ya. Jadi apa yang saya katakan di sini Anda lihat nanti sama atau enggak ya. Ini biar kalian bisa lihat gitu loh. Signifikansinya apa gitu loh. Kenapa kok bentuknya matza itu kayak gini? Ya. Harus ada garis-garis, harus ada alurnya. Anda lihat punyanya Anda. Ya mungkin yang kali ini tidak terlalu kelihatan alur-alurnya ya. Yang di sini lebih kelihatan ya. Nah, nanti lain kali. Versi 2 nanti kayak gini, oke? Ya. Nah, harus ada garis-garisnya, ada alur-alurnya. Ada yang tahu kenapa? Betul. Ya. Karena di Mazmur dikatakan, Tuhan itu kalau menghukum, aku akan menghukum pelanggaran. Kalau ada orang melanggar, maka akan dihukum dengan tongkat, dengan rotan, dipukuli pakai tongkat. Anda tahu kalau bekasnya luka orang di rotan gimana? Memar-memar garis-garis semua, betul? Bukan bulat-bulat loh ya. Kalau bulat-bulat itu habis dikop. Ya. Jadi kalau dipukuli garis-garis, benar? Terus apa? Dan dosa-dosa mereka dengan cambukan. Apa?
Inggrisnya pakai apa? Stripes. Orang kalau dicambuk itu ada bekas lukanya kayak gini. Ya, garis-garis gitu loh. Nah ini loh, roti ini melambangkan seperti ini, gitu loh. Tapi yang salah ini siapa? Tuhan mengganjar. Berarti itu apakah Tuhan Yesus salah? Enggak. Tadi dikatakan Pontius Pilatus sama Herodes saja enggak nemu kesalahannya Tuhan Yesus. Berarti apa? Yesaya mengatakan, ia ini tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oleh ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Bilur-bilur ini bahasa Inggrisnya apa? Stripes. Stripes. Kalau kita orang Jawa ngomong apa? Strip-strip. Ya ini stripes itu strip. Ada strip-stripnya. Jadi di roti ini ada strip-stripnya. Itu melambangkan apa? Ya ini loh, tubuh Kristus yang habis dipukuli, habis dicambui. Ini loh ada semua di sini loh. Amin. Terus apa lagi? Harus ada lubang-lubangnya. Semuanya sudah tahu. Tubuhnya Tuhan Yesus ini lubang-lubangnya di mana aja? Yang pertama di kepala. Kenapa? Karena dia dikasih mahkota duri. Dan bukan cuman dikasih. Anda siapa yang pernah nyoba kalau pakai mahkota tapi tidak cukup? Sakit ya. Ini kayak paku. Ingat duri-durinya itu enggak segini ya. Enggak pendek-pendek 1 senti. Panjang-panjang segini ya. Ya, duri-durinya itu panjang-panjang kira-kira 3-4 senti. Dan itu kalau enggak cukup, sama tentara diapakan? Dipukul-pukuli supaya masuk. Anda bisa bayangkan lukanya kayak apa? Ya, itu loh, itu baru di kepala. Terus di mana lagi? Ya namanya orang disalib, ya. Pasti tangan dan kakinya itu dilubangi. Ini namanya orang disalib, ya. Dan Tuhan Yesus disalib di antara 2 penjahat. Terus apa lagi? Dia ditikam. Kalau bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia di lambung, bukan di lambung. Di side itu di sini, dirusuk. Rusuk sebelah kanan, ya. Kenapa? Karena mau nikam jantung. Bukan nikam lambung, buat apa nikam lambung? Mau nikam jantung. Kalau dari bawah itu dari rusuknya sini, ya. Jadi dia itu bukan lambung, side yang betul itu. Jadi tubuhnya Tuhan Yesus ini lubang-lubang, banyak lukanya, ya toh. Nah, terus habis itu apa lagi? Nah, ini yang nggak ada di sini, ya. Ya, masuk. Ini versi 1, nanti percobaan versi 2 lebih sempurna lagi, oke? Harus ada hangusnya, ya. Lihat, harus ada sisi yang hangus, ya. Kenapa kok harus ada sisi yang hangus? Ada yang tahu? Karena Tuhan Yesus ini adalah dikatakan apa? Kurban. Dia ini adalah anak domba Elohim yang dikurbankan. Ya toh? Kalau namanya kurban persembahan harus dibakar. Gitu loh. Supaya aromanya keluar dan menjadi harum. Dia ini korban yang harum kepada Elohim, ya toh. Jadi harus dibakar, seluruh domba jantan ini harus dibakar supaya apa? Bau harum itu menenangkan Tuhan. Tuhan disenangkan oleh baunya, ya. Nah, kenapa Tuhan kok harus api? Ya karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Elohim ini api yang menghanguskan. Jadi kita lihat secara jasmani di dunia ini kita lihat tubuhnya Tuhan dihancurkan, tapi di alam roh kita akan lihat pengadilannya Tuhan, kemarahannya Tuhan dijatuhkan,
Tuhan Yesus itu dibakar, hangus. Tapi enggak seluruhnya hangus. Kalau Anda lihat, yang hangus ini hanya bagian kecil saja. Enggak semuanya hangus. Padahal kalau korban itu harus hangus seluruhnya jadi abu. Tapi Tuhan Yesus enggak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus cukup, bahkan lebih. Tuhan Yesus itu pembayaran yang lebih untuk dosa-dosa seluruh umat manusia. Bukan cuma zamannya dia dulu, bukan zamannya waktu sebelum Tuhan Yesus, zamannya Nuh, zamannya Musa, zamannya Adam. Bahkan sampai zamannya kita, bahkan sampai zamannya anak cucu kita. Tuhan Yesus itu cukup. Karena itu dia enggak 100% jadi abu. Dia itu masih ada tubuhnya. Berarti Tuhan Yesus bukan saja cukup, tapi berlebih. Overqualified. Iya. Itu loh yang membuat tubuh kita ini bisa rileks. Oh, ternyata Tuhan cukup bayarnya. Tuhan bilang, it is finished. Itu sudah selesai. Karena cukup. Kalau Tuhan bilang, waduh kurang dikit, kita jadi masalah. Benar gak? Kalau Tuhan Yesus bilang, waduh kurang dikit, masalah. Berarti belum cukup pembayaran Tuhan Yesus. Masih ada bagian kita yang harus tanggung. Tapi enggak, Tuhan Yesus bilang cukup. Sudah selesai, semuanya selesai. Berarti dosa-dosa umat manusia dari dulu, waktu penciptaan mulai Adam sampai yang akan datang. Sudah ditanggung sama dia di kayu salib. Amin, amin. Nah, terus habis itu kita akan tanya, loh Her, apa enggak terlalu, kamu ngomong dari tadi kayak gitu itu terlalu hiperbola Her. Lubangnya Tuhan Yesus berapa Her? Coba Anda angkat rotinya. Lubangnya di sini banyaknya kayak gini. Tadi kalau kita lihat di foto cuman ada berapa? Tangan 2, kaki 2, 4, lambung 1, 5, kepala omonglah 10 lah. Ini ada berapa ratus ini Her? Lebih dari 100. Apa kamu enggak salah Her? Apa terlalu menyangatkan? Nah, saya mau cerita. Bukan cerita, saya mau kasih satu bukti ya bahwa Tuhan Yesus itu memang seperti itu. Ada sebuah shroud ini kain penguburan. Dan sekarang ini di showcase dipajang itu di Turin kota di Italia, di gereja Katolik. Ya, bentuknya kayak gini, ya. Nah, Anda lihat ada kayak orangnya, betul ya? Ada dari situ ada kelihatan, ada kayak orangnya. Ya, ini kain penguburan yang paling diperdebatkan dalam sejarah umat manusia dan satu-satunya yang diteliti sampai sekarang. Ini kainnya siapa dan kenapa kok bisa jadi kayak gini? Karena aneh. Kalau kita lihat kayak gini cuman gini aja. Ya toh. Tapi kalau pakai X-ray ya, namanya X-ray-nya bukan cuman X-ray aja, X-ray fluorescence ya. Alatnya kayak gini. Alat ini sampai dibawa ke Vatikan untuk untuk menguji, meneliti kain itu tadi. Dan hasilnya kayak apa? Gambar ini yang keluar. Ini satu-satunya gambar, satu-satunya objek di dunia yang kalau di X-ray itu, fluorescent X-ray, itu tiba-tiba tampak secara jelas ada orangnya. Ini gambarnya orang. Orang ini mati. Ya toh? Terus dibungkus pakai kain, entah kenapa gambarnya orangnya itu bisa ke copy di sini.
Kayak kalau kita itu dulu, zamannya saya, Pak Hermawan, Bu Lili, kalau foto itu pakai kamera negatif, betul ya? Nah ini yang jadi. Kok bisa? Siapa yang buat? Orang ini siapa? Ya toh? Dan kalau diteliti lebih luar biasa lagi, gambarnya semakin detail, gitu loh. Ya, gambarnya semakin detail sehingga semua orang di seluruh dunia itu mengira-ngira, loh ini kok bisa teknologi zaman dulu bisa buat kayak gini, sedangkan sampai hari ini kita bisa buat handphone canggihnya kayak gitu, buat kayak gini satu aja enggak ada yang bisa. Ya, dan orang ini aneh gitu loh. Ya, dilihat luka-lukanya ini aneh, dia di kepala ada lukanya. Terus tadi di jenggotnya ini ada ditarik ada lukanya. Ya. Terus habis itu tangannya ada lukanya, seluruh tubuhnya, punggungnya ada lukanya semua. Aneh. Nah, yang lebih aneh lagi, ini adalah satu-satunya gambar objek foto yang kalau di analyzer pakai VP8 image analyzer, dia hasilnya bisa keluar 3D. Bisa 3D langsung. Aneh. Foto kita, walaupun pakai handphone kamera paling mahal di foto cekrek, dimasukkan alat ini, tidak bisa jadi 3D. Tapi alat ini bisa langsung jadi 3D, ini alatnya. Sehingga sesudah dianalisa pakai gini, dibuatlah model 3D-nya, dibuatlah patungnya. Sehingga lebih nampak. Ini gambarnya. Yang belakang bisa lihat, karena itu saya bilang, maju. Iya toh. Nah, ini orang ini posisinya terlungkup, ya. Nah, seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, luka semua. Ya. Punggungnya sama, full dari ujung ke ujung, luka semua. Ya. Apakah orang ini mati karena dipecuti, dicambui? Ya. Nah, terus kepalanya, aneh juga. Kok bisa? Masa kepala juga dicambuk ya? Kok ada memarnya? Lihat, matanya memar ya. Ini bekas dipukuli. Terus lihat jenggotnya. Aneh, daerah sini nggak ada jenggotnya. Berarti apa? Ditarik, paksa. Sakitnya kayak apa? Pak Hermawan kalau dijabut, ya gimana? Sakit. Ini dicabut, perut gini. Iya toh. Lihat luka-lukanya, ini dipukuli terus kepalanya ini banyak luka-lukanya, lubang-lubang. Siapa orang ini? Dan yang aneh lagi, loh, dia ini dicambuki, tapi dia ini mati ada bekas penyalipannya. Dan penyalipannya dari sini orang-orang akhirnya tahu. Orang kalau disalib, itu nggak mungkin di telapak tangan kayak kita itu. Kita ngertinya kan disalib itu di sini. Kalau disalib di sini, lubang langsung jatuh. Karena sini ini daging nggak kuat nahan. Tapi yang betul itu di sini. Di pergelangan. Karena itu, lihat, ibu jarinya nggak kelihatan. Kenapa kok ibu jarinya nggak kelihatan? Sini nih saraf semua. Khususnya saraf jempol. Pada saat ini luka dipaku, langsung jempolnya otomatis nekuk. Jadi dia ini gara-gara lukanya ini, dia jempolnya jadi kayak gini. Ya. Jadi dari sini orang tahu, oh gini toh orang dulu disalib itu gini. Pantas kok sekarang nggak masuk akal kalau disalib di sini. Ya. Bukan cuma itu, di kakinya juga ada lukanya. Berarti, nah lukanya, kita ngertinya kalau orang disalib kan kaki kanan satu, kaki kiri satu. Enggak. Kaki kanan sama kaki kiri ini ditumpuk, kanannya di bawah, kirinya di atasnya, terus dipaku jadi satu. Lihat, ini cocok. Kenapa? Lihat, darahnya itu ngumpul di kaki yang sebelah kanan semua, betul ya? Berarti dia ini tumpuannya di satu kaki semua, darahnya turun ke sini semua, lihat. Ya.
Itu lubangnya. Jadi orang, oh gini tuh orang itu disalib. Nah, terus ada yang aneh lagi. Loh, kok ada luka di sininya, rusuknya? Iya toh? Loh, pas. Di rusuk ada lukanya. Ini aneh. Kenapa? Karena kalau orang itu disalib, ya, biasa nggak ada luka di sini. Dia itu lukanya itu, nah ini lukanya, luka yang di rusuknya itu, ini kayak gini. Ini bekas ditusuk pakai tombak. Pas, lebarnya, dalamnya itu pas sama tombaknya orang Romawi yang namanya Longines, ya. Nah, kalau orang disalib, biasanya itu ndak ada luka di rusuk, lukanya itu di mana? Kakinya harusnya ini betisnya, tulang ininya itu patah, diremukkan. Supaya apa? Supaya orangnya ndak bisa napas. Kakinya patah, dia mau nggak mau harus gantung sama tangannya aja. Kalau Anda gini terus, Anda akan kesulitan napas. Ngerti ya? Paru-parunya nggak bisa ngembang, kempes terus. Nah, tapi ini kok aneh. Dia justru ditusuk di sini, kakinya wotoh. Aneh gitu loh. Dan dilihat dari belakang. Loh, lukanya kok banyak banget kayak gini. Aslinya orang ini mati karena apa? Disalib, nggak mungkin. Karena orang disalib itu nggak ada luka-luka kayak gini. Orang disalib itu dibiarkan dia itu kesulitan napas sampai berhari-hari. Jadi diusahakan orangnya seger dulu, bener ya? Kalau seger, dia kan matinya lama. Lah tapi kalau orang ini sudah dicambui sampai hampir mati kayak gini, darahnya habis semua, kenapa kok boro-boro harus disalib lagi? Bener ya? Nggak masuk akal. Tapi coba sekarang, rotinya Anda angkat. Sama nggak dengan lukanya ini? Sekarang Anda lihat sama nggak? Sama nggak? Yang kanan sama ininya? Sama. Ini loh, tubuh Kristus itu dihancurkan untuk kita. Tiap kali kita angkat, Tuhan Yesus bilang, ini tubuhku. Memang betul, ini tubuhnya. Kita lihat semua apa yang dialami orang-orang ini. Betul ya? Dalam sejarah manusia, sejarah penyaliban, gak ada orang yang lukanya kayak gini. Kecuali kita tahu ini Yesus. Karena sebelum Yesus dan sesudah Yesus, gak ada orang disalib sama dicambuin kayak gini. Gak ada. Dalam sejarah umat manusia cuma satu. Ini loh. Nah, kalau bahkan Anda lihat ya, Anda lihat perjamuan, itu ada rotinya, itu ada ini yang saya lingkarin merah, itu adalah apa? Domba, lambang dari domba yang dikorbankan. Harus kakinya, harus betisnya domba, harus betis. Shengbun, harus shengbun, harus betisnya. Kenapa? Tahu kan? Karena ini adalah penggenapan nubuatan. Dari semuanya itu, yang disalib ada 3 orang, yang gak dipatahkan kakinya cuman Yesus. Tapi Yesus ditusuk, yang 2 kakinya dipatahkan. Dan ini adalah penggenapan, karena apa? Dikatakan, tidak ada satupun tulang yang akan dipatahkan. Ini penggenapan. Penggenapan dari apa? Dari perintah Tuhan. Musa bilang 1 rumah haruslah makan semua. Ya, engkau tidak boleh bawa daging apapun keluar dari rumah. Juga tidak boleh apa? Matahkan tulang. Dan tulangnya spesifik. Tulang apa? Tulang betis, shengbun. Wow. Kalau ini bukan tentang Yesus, saya nggak tahu ini tentang siapa lagi. Gitu loh. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kok orang-orang Yahudi yang dipercaya dari awal untuk melakukan ritual ini, ngerti ceritanya Yesus, sampai sekarang mereka nggak bisa terima.
Mereka nggak dibukakan. Kenapa? Kok aneh? Sedangkan kita orang Gentile, kita ini di sini di Indonesia jauh dari Israel. Kok kita diceritain gini langsung kita bisa lihat, kita tahu loh ini semua tentang Yesus. Semua ini. Jangan ada seorang pun menghakimi kamu tentang makanan atau minuman, tentang menghormati hari raya, bulan baru, hari Sabat. Yang merupakan apa? Semua itu bayang-bayang dari hal-hal yang akan datang. Hakikatnya apa? Hakikatnya Kristus. Semua itu bayangan aja, benda aslinya itu Kristus. Tapi kenapa mereka nggak bisa lihat? Gitu loh. Terus gimana? Apakah orang-orang Israel nanti tersesat terus? Belum tentu. Apakah Israel kalau orang Israel nggak bisa nemukan, tetapi orang-orang pilihannya bisa nemukan. Siapa orang-orang pilihannya? Ya kita ini orang-orang pilihannya. Sementara selebihnya hatinya dikeraskan. Berarti orang Israel ada yang dibukakan. Tadi yang dipecah, ingat afikomen, yang besar disembunyikan, yang sedikit disingkapkan. Murid-muridnya Tuhan Yesus itu disingkapkan, jumlah mereka berapa? Sedikit. Kita bisa terima Kristus semua karena orang Yahudi, amin. Dari murid-muridnya Tuhan Yesus, tapi tidak semua. Banyak yang masih dibutakan. Sedikit yang disingkapkan, tapi kita orang-orang pilihannya, ini dibukakan semuanya. Ya toh? Karena apa? Tuhan yang bilang sendiri, Tuhan memberikan roh yang membuat mereka tertidur lelap. Sehingga apa? Sampai hari ini mata mereka tidak dapat melihat dan telinga mereka tidak dapat mendengar. Tuhan sendiri, ini rencana Tuhan. Ya toh? Bahkan Daud bilang apa? Biar meja jamuan mereka jadi jerat dan perangkap serta menjadi batu sandungan dan pembalasan bagi mereka. Biarlah mata mereka digelapkan sehingga tidak melihat dan punggung mereka selalu membungkuk. Kenapa? Kalau orang bungkuk terus, Anda cuma bisa lihat bayangannya aja. Barangnya, sosok aslinya, nggak bisa lihat. Karena itu dikatakan bungkuk terus. Cuman bisa lihat bayangannya aja. Ini loh penggenapan nubuatan. Ya toh? Terus, kenapa kok Tuhan seperti itu? Karena supaya apa? Selanjutnya aku berkata, Paulus ini yang bilang, apakah mereka tersandung sehingga mereka terjatuh? Tentu tidak. Tetapi oleh karena kesalahan mereka, keselamatan dapat datang kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Untuk membuat apa? Mereka cemburu. Jadi karena kesalahannya orang Yahudi itu, kita semua yang bukan orang Yahudi ini justru beroleh keselamatan. Tapi bukan cuma sampai situ, ada tujuannya. Kita ini diselamatkan supaya membuat mereka cemburu. Cemburu, oh gimana Her? Karena kita kalau terima Tuhan diberkati kaya sehingga buat mereka cemburu. Enggak, kalau cuma kekayaan, orang Yahudi lebih kaya dari kita. Jadi pasti bukan masalah kekayaan, ini adalah masalah keselamatan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku akan menyebut yang bukan umatku, dan yang bukan kekasih jadi kekasih. Kamu bukanlah umatku, itu dulu Tuhan bilang kamu bukan umatku, tapi sekarang dikatakan apa? Kita ini anak-anak Elohim yang hidup. Amin. Dan ini loh yang membuat mereka itu cemburu. Loh kok bisa? Tuhanku katanya, Tuhanku, aku ini umat pilihannya Tuhan. Ya toh? Tapi kenapa kok sama orang-orang yang bukan Yahudi justru dikatakan kekasih? Kok aku bukan? Kok katanya mereka itu anak-anak Elohim yang hidup? Kok bukan aku? Ini loh, kita ini tugasnya kita untuk buat orang-orang Yahudi itu cemburu dan akhirnya percaya kepada Kristus. Apakah bisa? Bisa, tapi nanti. Ya. Sungguh-sungguh aku berkata terus Her, apa signifikansinya, ya toh, makan roti sama dapat keselamatan ini, signifikansinya gimana? Ya toh, tidak masuk akal.
Orang Yahudi makan roti terus, tapi mereka nggak selamat. Orang-orang nggak kenal Tuhan di belahan bumi Eropa, itu makan roti, minum anggur, tapi kenapa kok mereka nggak diselamatkan juga? Berarti apa signifikansinya? Tuhan Yesus berkata, ya, sungguh-sungguhnya, surely, aku berkata kepadamu, siapa percaya kepadaku, ia beroleh hidup kekal. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya sama aku, kamu akan beroleh hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Leluhurmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Supaya setiap orang yang dapat memakannya tidak mati. Jadi makan roti sama percaya itu ada hubungannya. Ya toh? Ini kita kalau makan roti berarti kita orang percaya. Kalau orang percaya makan roti ini, kita akan dapat hidup yang kekal. Kalau bukan orang percaya makan roti ini, ya tetap nggak dapat apa-apa. Betul? Amin. Nah ini loh, Tuhan Yesus yang bilang sendiri. Jadi ada hubungannya. Nah terus karena pengajaran kayak gini, Tuhan Yesus ngomong seperti ini, orang-orang Yahudi bilang, loh ini ajaran apa ini? Mereka akhirnya bertengkar. Bagaimana mungkin orang ini dapat memberi makan tubuhnya kepada kita? Loh, ini orang mengajarkan kanibalisme ini. Ini aliran sesat ini ngawur ini. Ya. Ini orang-orang yang dengar seperti itu pikirnya nggak karu-karuan. Lalu Tuhan Yesus jawabnya apa? Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup. Kamu nggak punya hidup. Loh, berarti kalau makan dapat hidup, bisa hidup terus-terusan. Loh, kan kayak ini, ya toh. Katanya kalau makan biksunya ini, ya toh, kita nggak bisa mati lagi, awet muda seterusnya. Apakah biksu ini turunan dari Tuhan Yesus? Ya toh. Bukan, saudara-saudara. Di sini hidup yang dikatakan itu adalah hidup secara apa? Zoe. Kehidupan secara roh. Kamu akan mendapat zoe, kamu akan mendapat hidup secara roh. Kamu gak akan bisa mati lagi. Masa akhir kayak gitu? Kita baca ayat selanjutnya. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi rohnya hidup selama-lamanya, tubuhnya nanti pada saat akhir zaman dibangkitkan. Bukan tubuhnya ini hidup selama-lamanya kayak di ceritanya si Yuci itu, bukan kayak gitu saudara-saudara. Ya, jadi kita harus tahu. Sebab tubuhku sungguh-sungguh makanan dan darahku sungguh-sungguh minuman. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kalau kita percaya sama Kristus terus kita ambil tubuh ini, maka kita ada persekutuan dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Sama seperti doanya Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadaku melalui perkataan mereka, dikatakan mereka juga menjadi satu di dalam kita. Ya, ini apa korelasinya? Kalau kita percaya, kita makan, kita ini ada persekutuan dengan Tuhan. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Kita manunggal sama Tuhan, jadi satu. Ini loh. Dan terus dikatakan lagi, karena Bapa yang hidup telah mengutus aku dan aku hidup karena Bapa, maka setiap orang yang memakan aku juga akan hidup karena aku. Jadi karena Yesus, waktu kita ada persekutuan, pada saat Yesus mati, kita juga ikut mati. Tapi apakah kita matinya kayak Yesus? Enggak. Tuhan Yesus yang nanggung, kita yang dapat benefitnya, kita yang dapat keuntungannya. Siapa yang mau mati kayak Tuhan Yesus tadi? Tidak ada yang mau, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Tetapi karena Kristus, kita ini mati bersama Kristus. Pada saat Kristus bangkit, Kristus hidup, maka kita pun ikut hidup bersama-sama dengan Dia. Kenapa? Karena kita sudah bersatu, kita ini manunggal. Konsep yang sama dikatakan oleh Paulus.
kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup bersama Dia. Jadi kita ini selalu ada dalam Kristus. Kristus mati, kita mati oleh dosa-dosa kita, Kristus bangkit. Sekarang pun kita juga ikut bangkit. Amin. Luar biasa ya. Nah, oke. Mari kita teruskan. Kalau nggak gitu ini sudah hampir 1 jam nanti nggak selesai-selesai ya. Nah. Tuh. The festive meal. Now we're going to have the 11th step, which is the dessert. Who wants dessert? I do. What do we have for dessert? What do we have for dessert? Where's the afikoman? The afikoman is dessert, but where is it? Thank you. And you're going to get a gift, and all we're going to get gifts for, because we find a dessert, we cannot continue without the afikoman. Okay. That'll be our dessert. I give a... Nah, ini adalah akhirnya. Ya. Tadi kita sudah belajar. Afikoman ini akhirnya dibukakan. Pada saat terakhir, Tuhan janji seluruh bangsa Israel akhirnya bisa lihat ini. Kenapa? Karena ini afikoman. Ini terakhir. Seluruh sesudah makan semuanya penutupnya pakai afikoman ini. Tadi bagian yang banyak itu dibukakan akhirnya kepada orang-orang Israel. Dan ini benar. Ini adalah penggenapan. Karena apa? Tuhan Yesus bilang Sakaria menubuatkan, aku akan mencurahkan roh anugerah, roh permohonan ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Mereka meratap atasku seperti meratapi anak tunggal. Mereka akan merasa pahit karenanya, seperti pahitnya kehilangan anak sulung. Siapa ini? Siapa anak sulungnya Elohim? Siapa putra tunggalnya Elohim? Siapa anaknya Elohim yang pernah ditikam sama bangsa Israel? Siapa? Yesus. Dan nanti seluruh bangsa Israel akan lihat, loh, akhirnya ini toh juru selamatku, ini toh Mesiasku. Akhirnya mereka akan bertobat. Tapi ada tapinya. Mereka mengalami kesakitan dulu baru bisa melihat. Ya toh, dikatakan Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi dan berbalik ke tempatku. Berarti dulu Tuhan Yesus pernah datang, betul ya? Sekarang Tuhan Yesus pergi balik ke tempatnya. Sampai mereka mengakui kesalahan mereka dan mencari wajahku. Dalam kesukaran mereka akan bertekun mencari aku. Kata-kata kesukaran di sini bahasa Inggrisnya apa? Affliction, dalam kesakitan. Nanti bangsa Israel sakit dulu baru bisa cari Yesus, baru ketemu sama Yesus. Kenapa kok sakit? Karena ini sama, Sakaria menubuatkan, aku akan mengumpulkan semua bangsa untuk menyerang Yerusalem. Dan kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dijarah, wanita akan diperkosa. Dan setengah dari kota itu akan dibawa keluar ke pembuangan. Tetapi yang tersisa dari umat itu tidak akan dilenyapkan. Ini janjinya Tuhan. Nanti Israel, dan saya percaya sebentar lagi, akan kalah perang. Dan pada saat mereka dijajah, mereka disiksa, mereka akan baru. Mereka akan kembali, Tuhan di mana engkau? Dan Tuhan akan menjawab ratapan mereka. Ya, ada berapa jumlah mereka? Yang mati itu 2/3. Jadi dari 2/3 bangsa Israel yang ada sekarang, 2/3 akan mati. Ini kebenaran firman Tuhan. Maka akan terjadi di seluruh negeri firman Yahweh. 2/3 dari antaranya akan dilenyapkan dan binasa. Tetapi 1/3 lainnya akan dibiarkan. Yang hidup nanti cuma 1/3. Yang 1/3 itu pun nanti bukan enak-enakan. Dikatakan aku akan membawa yang 1/3 itu ke dalam api.
Aku akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Menguji mereka seperti orang yang menguji emas. Mereka akan berseru kepada namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan mengatakan mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Yehova adalah Elohim kami. Bangsa Israel pasti diselamatkan. Tapi tidak semuanya, cuman sepertiga. Itu pun lewat api. Karena itu di Roma Paulus ngomong, Yesaya sudah menubuatkan. Yesaya berseru mengenai orang Israel, walaupun jumlah keturunan Israel itu seperti pasir di tepi laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Anda lihat sekarang jumlah orang Israel banyak, tapi sisanya yang diselamatkan cuma sepertiga. Ini sudah dinubuatkan, sebab Tuhan akan menggenapi keputusannya di atas bumi dengan sempurna dan segera. Karena itu, apa yang terjadi sama bangsa Israel akan dibukakan. Tapi lewat api penyucian yang gak enak dulu, dalam kesakitan. Mereka akan dianiaya, mereka akan disiksa. Tapi dengan jalan demikian, dikatakan seluruh Israel akan diselamatkan. Dari Sion akan datang pembebas dan dia akan menyingkirkan kefasikan Yakub. Ini loh, ini kebenaran firman Tuhan. Di akhir dari semua ini, nanti bangsa Israel akan nemu afikoman. Dan mereka yang menemukan akan mendapatkan hadiah. Apa itu hadiahnya? Kehidupan kekal. Mereka dapat, tapi nanti. Bukan seperti sekarang. Kita ini orang-orang pilihan sudah disingkapkan duluan. Betapa bersyukurnya kita. Amin. Ya, yang terakhir, mestinya rangkaiannya masih panjang, tapi saya singkat. Nanti kalau mau lengkap minta Juan lebih lengkap lagi ya. Nanti itu. נודה לך אדוני אלוהינו על שהנחלת לאבותינו ולנו ארץ חמדה טובה ורחבה, קראת לנו ברית אהבה, לימדתנו תורה נבואה וחזון, ברוך אתה אדוני על הארץ ועל המזון. רחם אדוני אלוהינו על ישראל עמך ועל מלכות בית דוד משיחך, בני מקדשך במהרה בימינו, הרווח לנו מכל צרותינו, כנס נדחי ישראל ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני בונה ברחמיו בירושלים, אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המלך הטוב והמיטיב לכולנו, הוא היטיב ומיטיב הוא ייטיב לנו, הוא יברך אותנו ולעד ישמרנו ומכל תועל יחסרנו. הרחמן והנחילנו יום פסח שכולו טוב, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Hold your cups, recline to your left, take a cup of wine, the third cup of wine, and we drink, but while reclining to our left. Nah, dikatakan Tuhan Yesus sebelum mengambil minum cawan, ya toh, dia mengangkat cawannya terus memberkatinya, ya. Nah, ini bukan cawan yang pertama, saudara-saudara. Ini cawan yang ketiga. Jadi cawannya ada 4. Yang 1 sama 2 tidak diceritakan. Yang diceritakan di kisah Paskah itu adalah cawan yang ketiga. Cawan yang ketiga ini namanya the cup of redemption. Cawan penebusan. Ya toh. Tadi Anda dengar doanya. Doanya bilang apa? Tahun ini kita ini budak. Tahun depan kita ketemu di Yerusalem sebagai orang yang bebas. Ini sejanji Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka akan menjadi tuan. Dia akan mempunyai tanah. Ya, ini cawan penebusan dari budak. Ya, nah kalau Anda baca, tidak ada kata-kata Tuhan Yesus minum cawan ini. Yang minum cuma murid-muridnya saja. Tuhan Yesus minumnya di mana terus?
Tuhan Yesus minumnya bukan di kayu salib, di taman Getsemani. Ini cawan penebusan. Cawan di mana Tuhan Yesus bilang, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Ini cawan yang Tuhan Yesus gak minum sama-sama sama murid-muridnya. Karena itu sesudah Tuhan Yesus bilang, minumlah. Tuhan Yesus bilang, aku gak akan minum bersama kamu. Aku akan minum bersama-sama kamu nanti di surga. Tapi di taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa dan dia minum cawan. Cawan murkanya Tuhan ini diminum sendiri. Karena dia tahu, tidak ada manusia yang bisa. Dia harus minum sendiri, dia harus tanggung sendiri semua dosa-dosa manusia. Karena itu dikatakan, sebab di dalam dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kenapa kok harus ada darah? Karena dikatakan segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah, gak ada pengampunan. Kenapa kok seperti itu? Ini sudah pernah saya itu, tapi saya ingatkan lagi. Karena apa? Karena kehidupan tubuh, kehidupan tubuh ada dalam darah. Dan aku telah memberikan darahnya kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan penebusan bagi kehidupanmu. Nah, di sini kehidupan yang dipakai soul, sedangkan kehidupan tubuh yang dipakai kehidupan secara daging, flesh. Sebab darah itulah yang akan mengadakan penebusan bagi kehidupanmu. Jadi darah ini sesuatu yang daging, sesuatu yang kelihatan, dipakai untuk menyucikan, untuk menebus sesuatu yang jiwa, sesuatu yang gak kelihatan, sesuatu yang spiritual. Karena itu Tuhan harus mencurahkan darahnya sendiri. Gimana caranya Tuhan bisa mencurahkan darahnya? Tuhan harus jadi manusia, Tuhan harus jadi daging, sehingga punya darah, sehingga Tuhan bisa mati. Siapa yang bisa bunuh Tuhan? Tuhan itu roh. Kalau nggak punya tubuh, dia nggak punya darah, nggak bisa mencurahkan darahnya. Kalau Tuhan nggak mencurahkan darahnya, kita semua nggak ada yang bisa ditebus. Amin. Karena itu ini loh, darah itu begitu berharga. Sampai-sampai Petrus bilang kita ini ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas perak. Emas perak kamu pikir mahal, nggak ada apa-apanya. Ini darahnya Tuhan sendiri. Gitu loh. Dan kita lihat, kita sudah bersatu dengan Tuhan, ada persekutuan. Tapi kita sering diolok-olok, Tuhanmu mati. Loh iya, Tuhanku mati. Tapi lebih lagi Tuhanku bangkit. Sekarang Tuhan ada di mana? Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, selesai. Ingat, gak nyecil, Tuhan Yesus selesai. Kalau selesai 100%, dia mati sekali untuk selamanya, bukan mati berkali-kali. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Di mana? Di surga. Tuhan Yesus sekarang ini jangan dilihat, aduh sana Tuhanku di kayu salib. Iya dulu, tapi sekarang Tuhan sudah bangkit. Dia ada di surga sekarang. Terus kita di mana? Nah, kita dikatakan dia telah membangkitkan kita. Ingat, tadi kita mati bersama-sama Kristus, terus bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan karena Kristus sudah di surga sekarang, dikatakan dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Berarti kita sekarang ada di mana? Sudah di surga. Loh, kok masih di sini? Roh kita sudah duduk sama-sama Tuhan di surga. Ini adalah jaminan keselamatan kita. Ini adalah blessed assurance kita. Kita jangan takut apa yang terjadi pada tubuh kita. Ini adalah jaminan roh kita ini sekarang sudah duduk bersama-sama Tuhan di surga. Ini loh jaminannya. Supaya pada masa yang akan datang Elohim dapat menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang berlimpah oleh kebaikan hatinya di dalam Kristus Yesus.
Jadi semua ini kita bisa nikmati karena apa? Kristus Yesus. Gitu loh. Karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas. Bukan yang di bumi terus. Di bumi terus kamu akan gelisah terus. Lihat hal-hal yang di surga. Lihat hal-hal yang di atas. Kita ini sudah di sana sama-sama Kristus. Di tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Elohim. Pikirkan hal-hal yang di atas ini loh. Bukan hal-hal yang di bumi. Mari kita bangkit sama-sama. Mari kita angkat roti ini. Ada yang belum punya rotinya? Anda nggak akan lihat roti ini seperti biasanya lagi. Amin. Lihat. Tipis. Nggak ada raginya. Kristus ini benar. Murni, suci, kudus. Demikian juga kita yang memakannya punya persekutuan. Kita pun suci, benar, kudus. Karena kita punya persekutuan. Lihat alur-alur strip-stripnya, lubang-lubangnya, bekas hangusnya kalau ada yang punya. Anda lihat, ini loh tubuh Kristus. Kita nggak sanggup kalau tubuh kita dibeginikan, kita nggak sanggup. Tapi Kristus sanggup dan Kristus mau untuk kita dihancurkan, diremukkan, supaya kita yang makan punya persekutuan di dalam Dia. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Sehingga waktu Kristus mati, kita sama-sama mati bersama-sama dengan Kristus. Tapi pada saat Kristus bangkit, kita pun bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kristus hidup, kita pun hidup. Dan pada saat sekarang ini Kristus ada di surga. Kita pun sudah duduk bersama-sama dengan Dia di surga. Mari kita makan. Kita angkat tinggi-tinggi cawan ini. Ini adalah cawan penebusan dosa. Cawan yang membuat kita suci, bersih, kudus, tak bercela di hadapan Tuhan. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Kristus lakukan. Ini adalah pembayaran kita atas semua dosa-dosa kesalahan umat manusia. Ini loh darah. Darah yang kelihatannya secara fisik darah biasa. Tapi Dia yang menebus semua kehidupan kita, soul kita, jiwa kita, seluruh umat manusia ditebus oleh darah ini. Mari kita minum dan percaya bahwa kita ini suci, kudus, benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yehova, pencipta langit dan bumi. Engkau Tuhan yang menyediakan domba sebagai kurban. Domba yang sempurna. Domba tanpa cacat, tanpa celah. Yang kami gak sanggup persiapkan. Tapi Engkau Tuhan persiapkan. Dan domba itu adalah anak-Mu sendiri Tuhan. Firman yang turun dari surga. Menjelma sebagai manusia. Mati di kayu salib. Mencurahkan darahnya. Sebagai ganti kehidupan kita yang sia-sia ini. Supaya kita, orang-orang yang dulunya disebut bukan umat Tuhan. Sekarang dikatakan engkau umatku. Kita yang dulu dikatakan bukan kekasih. Sekarang Tuhan bilang engkau kekasihku. Dan kita, dulunya orang-orang yang harusnya dimusuhi. Sekarang dikatakan kita anak-anak Elohim yang maha tinggi. Inilah privilege kita. Kebaikan-Mu melimpah-lampah dalam hidup kami. Karena itu Tuhan selalu ingatkan kami. Untuk selalu melihat hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang di atas. Bukan fokus apa yang ada di bumi ini Tuhan. Ajar kami Tuhan.
untuk selalu melihat keindahan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa ini. Amin.